Kris kuno. Apa-apaan ini? Interaksi apa lagi ini? Iki aku cek ngedoli pusaka. Enak apa ini? Pusaka? Ya. Anda masih percaya aja zaman modern dengan pusaka-pusaka itu? Iya, masih. Hah? Masih. Ngapa? Ini pusaka-pusaka ini Anda jual berapa ini? Sing iki Kris 1 juta. Beragam macam harganya, nggak kur 1 juta toh. Kayak iki, ndong macan 50 juta. Sampai hari itu tunggu juga apa be? Saya nggak mau beli-beli benda kayak gini. Lah, kok Anda percaya sama ini? Hah? Iya. Percaya dengan ini? Iya. Masih percaya Anda? Zaman modern percaya dengan jimat-jimat kayak gini? Iya. Hah? Percaya oleh. Anda dapat duit untuk beli jimat? Iya. Iya. Udah, saya minta jangan lagi ada interaksi seperti ini. Rasa kayak ngono. Ikhlas kerjaan kayak gini. Sekarang saya mau tanya. Coba kamera disorot ini, lihat. Ngapa ini syarat-syarat? Udah. Orang sah. Nggak usah banyak omong kamu ya. Orang aja. Itu kris-kris ini Anda jual berapa ini? Aku ngomong, iki 1 juta. Iki, nah kowe ngerti, 1 juta. Ini benda kayak gini Anda jual 100 juta. Iya, aku multifungsi gue. Hah? Multifungsi. Kayak gini 100 juta. Iya. Anda dapat dari mana ini? Iku aku bertopo 9 dino 9 hari ning gua. Untuk apa ini gunanya? Gunane gua melet wong wedok. Nggon jogo awak. Ayo akeh, enggak kur kuwi to. Kaya ngono. Terus tujuanmu rene ki arep piye nek ora arep tuku barangku koyo ngene? Hah? Tujuan saya datang ke sini, saya mendapat info dari masyarakat katanya di tempat ini ada orang, ada dukun Kliwon. Benar? Benar. Hah? Ya, Kamu Ki Kliwon. Ya. Apa Pak Kliwon namanya? Hah? Ki Kliwon. Anda yang suka jual-jual jimat itu, yang terkenal di kampung ini. Oh. Katanya jimat-jimat yang Anda jual ini maharnya tinggi-tinggi. Iya jelas tinggi, yang multifungsi kabeh kaya ngene iki. Akeh gunaane iki gak kur ecek-ecek. Ngono lho. Itu kris kecil kayak gitu aja Anda jual 100 juta. Hah? Terus yang besar itu berapa? Sing ndi? Iki. 3,5 juta nek kowe ngerti. Akeh gunaane iki. Ora sembarangan. Kok lebih murah dari yang kecil? 350 juta. Nah, iki kan 1.000, 1 juta. Masa sampai 350 juta? Nggak masuk akal Anda ini. Masuk akal piye? Iku sekot gratis no. Makane, nek ora gelem ya wis. Ngono lho. Aku ki penak wong e. Anda datang ke sini mau apa? Mau beli benda pusaka yang mana? Untuk beli perempuan ini. Yang buat pelet ini 100 juta. Anda percaya? Ya, percaya saya. Udahlah. Ya, kata saya nggak usah percaya dengan benda-benda kayak gini. Anda pergi aja dari sini. Lo aja koyo ngono iki. Udah kan sudah saya bilang, nggak usah lagi percaya sama benda kayak gini. Sirik kayak gini. Ini dibeli kayak gini, harganya murah ini. Di Jakarta sana, di Jatinegara sana banyak dukun-dukun yang beli-beli benda kayak gitu. Rene setrum. Kayak gini motor konek senor kan. Nek ono juga itu. Oh, ini jelas-jelas aku itu betapa nih gua. Udah, Anda nggak usah banyak bohong Anda. Udah, Anda pulang aja, pergi. Pergi. Udah pulang aja, pulang. Pulang. Biar awakmu iki. Nah, nggak usah kuat-kuat Anda ngomong ya. Anda mau berhenti nggak Anda? Orang bakal. Aku yang kata-kata mandat, ngono. Sampai nulis mandat mana? Orang seganggu-ganggu. Anda ini Bisnis ya, Anda mau jual benda apapun itu hak Anda. Asalkan yang Anda jual itu jangan merusak keyakinan seseorang. Anda mau jual kris, kalau kris itu memang benda pusaka yang sudah lama, bisa dikatakan itu benda-benda peninggalan-peninggalan, ya nggak ada masalah Anda jual mahal 20 juta, 30 juta.
Tapi yang mahal itu adalah bendanya, bukan khasiatnya. Ini urusan bukan pelanggan gua ini. Kalau Anda bilang keris itu bisa untuk ini, nggak ada manfaatnya benda kayak gitu tuh. Benda kayak gitu itu bukan untuk jimat, ya. Itu tuh benda-benda yang dilestarikan untuk pusaka, ya, pusaka zaman dulu, atau untuk pajangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jimat itu sesat itu. Yo, pengen urusan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Anda dapat benda kayak gini dari mana? Ya omongi aku keep topo ngono lho. Iki benda-benda iki aku untuk topo niku. Sudahlah, jujur aja. Apa jangan-jangan Anda itu orang yang di Facebook yang suka jual-jualan benda-benda online gitu? Sopo arep karo ndi? Suka ndi? Ya saya kadang buka Facebook ngelihat juga. Ada dukun-dukun yang jual jimat, bilang gelang sakti, cincin sakti. Cincin harganya sampai puluhan juta. Ya puluhan juta nggak apa-apa kalau memang itu batu-batu mulia, memang harganya mahal. Tapi kalau batu-batu akik biasa yang harganya mungkin cuman 50.000, 100.000 dijual sampai 10 juta dengan khasiat-khasiat yang bisa dikatakan benda-benda jimat, ya, nggak boleh seperti itu. Nggak oleh piye? Kalau menjual dengan harga ratusan itu masih layak, ya, karena yang dijual adalah bendanya. Tapi kalau udah nyampe puluhan juta, bahkan ini nyampe ratusan juta, nggak ada benda-benda kayak gini nyampe ratusan juta kecuali benda-benda peninggalan sejarah. Sekarang saya tanya, Anda dapat benda ini jujur aja dari mana? Aku ngomong. Gak usah bohong Anda. Orang aku sih. Ini di Jatinegara, ya, di Jakarta, benda-benda kayak gitu ada sendiri pasarnya yang menjual. Ya, mulai dari keris, mulai dari yang kecil-kecil keris kayak gini, nih ya, benda-benda kayak gini di Jatinegara. Ini murah harganya. Saya sudah tahu. Ini paling satu, enggak, jujur aja ya, ini satu bijinya ini mungkin cuman 500.000, 5.000 rupiah. Karena saya pernah, ya, membuktikan secara langsung. Saya datang ke Jatinegara sana untuk melihat semua benda-benda yang dibeli-beli dukun-dukun itu. Zaman sekarang banyak pesulap-pesulap yang beralih pekerjaan seharusnya untuk hiburan dijadikan untuk menipu. Dia membeli benda-benda kayak gini, saya buktikan di sana, ternyata benar. Benda kayak gini cuma harga 5.000 rupiah. Benda-benda kayak gini. Seperti ini paling 10.000, 15.000, ya. Tapi nah, tapi di sini Anda hargain kayak gini bisa puluhan juta, ratusan juta. Terus Anda bilang hasil penarikan. Terus Anda hasil penarikan lah, hasil dari Anda bertapa lah. Nah, kalau Anda hasil bertapa penarikan kayak gini-gini, nggak mungkin ya. Ini cetakan-cetakan zaman sekarang ini. Ini cetakan-cetakan besi-besi zaman sekarang ini. Kalau besi-besi zaman dulu itu nggak seperti ini. Ini saya bisa lihat juga ini. Dari kerisnya aja udah bersih seperti ini. Sahabat aja yang mungkin sudah tahu ya tentang keris, ya. Ini bukan benda-benda tua ini. Ini justru cetakan-cetakan orang-orang zaman sekarang. 10 tahun pun nggak ada benda kayak gini. Di Jatinegara sana banyak variasinya. Ya, variasinya banyak. Ada benda kayak gini memang harganya sampai 20 juta, 30 juta, bahkan sampai ada yang 50 juta pun ada. Tapi itu memang besi tua, ya, bukan buatan-buatan pabrik zaman sekarang. Memang asli besi tua itu mahal. Nah ini yang saya tanya bukan kerisnya. Yang Anda jual ini kan tadi Anda menjual katanya untuk kesaktian, untuk jimat. Iya. Ini yang saya bahas ini, ya. Yang saya bahas ini adalah bendanya. Kalau benda ini memang benda tua, ya, peninggalan sejarah, ataupun memang ini besi-besi tua yang zaman dulu udah puluhan tahun, ya, dari zaman 50, dari zaman, ya intinya dari zaman-zaman di bawah tahun 2000 lah, ya, dari besi-besi lama yang sudah puluhan tahun. Nah itu mungkin ada harga mahal, wajar. Tapi ini kan
Nah, udahlah jujur aja Anda ini. Iya kan iku kan itu suka gawe ngono loh. Sudahlah ya. Saya ini sudah tahu kok, sudah banyak dukun-dukun zaman sekarang ini yang mereka itu beli-beli benda-benda kayak gini di Jatinegara sana, terus mereka jual dengan harga murah, ya. Banyak dukun-dukun kayak gitu. Hah? Aku ora koyo ngono. Iki asli kabeh. Ora kan semplas. Ya, memang bendanya asli, saya tahu bendanya asli. Tapi Anda nggak usah bilang ini hasil dari goib, ya. Jadi ikut main terserahku, men pelanggan-pelanggan percaya ngono loh. Ya sekarang gini, Anda untuk meyakinkan seseorang tentang benda-benda ini, Anda bilang dapat dari penarikan lah, Anda bilang dapat dari bertapa lah, ya. Tapi nyatanya, saya sudah tahu kok, ya. Saya itu membongkar dukun-dukun itu sudah banyak, bukan Anda saja, ya. Sudah banyak dukun-dukun yang saya bongkar, ya. Apalagi mantan-mantan pesulap, ya, yang memang dulunya mereka kerjanya main-main sulap, ya, sulap sudah nggak laku lagi, akhirnya mereka beralih, ya, beralih profesi yang dulunya untuk hiburan, sekarang malah dijadikan untuk menipu. Tidak semua pesulap, tapi ada oknum-oknum yang saya maksud, ya, ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Ada juga orang-orang yang main-main kekuatan alam bawah sadar untuk membangkitkan alam bawah sadar orang, untuk meyakinkan dengan cara mereka dikasih wangi-wangian. Nah, udahlah, jujur aja, benar kan? Anda dapat benda ini tuh dari beli. Hah? Iya. Nah, aku ya. Aslinya aku tuku. Tapi kan gue main percaya ngono kalau pelanggan-pelanggan ku ngono. Ya iya, tapi jangan kayak gini lah Anda menipu orang. Yo men, wis ikut urusan sampean. Anda kalau menipu orang dengan cara saya kayak gini nggak bagus, ya. Anda itu kalau mau cari uang itu ya carilah dengan cara yang baik dan halal. Ini nggak baik dan juga nggak halal kayak gini. Kalau sumpama ini benda Anda beli dengan harga 300.000, Anda mau jual benda ini dengan harga 1 juta, itu hak Anda. Sekalipun ada orang yang membeli, ya udah, beli-beli aja. Tapi jangan bilang jaminan benda ini untuk kesaktian, kehebatan, kekuatan. Yo ben Anda jual benda yang harga Anda yang beli 300.000 seumpama, terus Anda jual 50 juta, nggak masuk akal. Tapi kalau memang benda ini benda besi tua, Anda jual harga puluhan juta, ya memang harganya segitu rata-rata. Hah? Jangan-jangan Anda juga menjual pelet-pelet lagi. Iya. Pengasihan, lengkap. pelet, iya. Iya lengkap. Dulunya Anda itu belajar di mana tentang ilmu-ilmu kayak gini? Hah? Eneng biar simbahku. Diajarin sama Mbah Anda tentang ilmu-ilmu seperti ini. Iya. Hah? Sebenarnya benda-benda ini hanya diisi kodam saja kan? Ya aku ngerti. Bukan dapat dari penarikan, dari ini. Udahlah jujur aja. Itu saya ngeliat lagi tuh, ada tengkorak, itu apa maksudnya tengkorak itu? Kepala monyet apa? Oh, usah aneh-aneh. Kepala monyet kan itu? Enggak semuanya emang piye emang. Hah? Sudahlah. Sekarang saya tanya, Anda di sini selain jual jimat apa aja yang Anda layanin? Nyantet, yo. Nyantet juga. Masang susuk, bukan cewek, yo. Kabeh ngono. Aku iso kabeh ngono. Wis arep mau piye? Tadi pasien yang di sini katanya dia tadi untuk melet. Itu mau Anda jual yang mana tadi? Siki. Harga berapa itu? 100 mau. 1 juta. Oke. Dia mau beli itu 100 juta. Yo, gelem. Enggak delok kan gelem mau. Ya iya. Sampean rene daerah gelem karena omongan sampean ngono. Ya saya datang ke sini sebenarnya bukan saya menggagalkan Anda. Ya, tapi kalau memang ini jual beli yang baik, ya nggak akan saya permasalahkan. Tapi kan yang saya permasalahkan ini jual beli jimat. Tentang penjualan jimat-jimat. Kalau Anda jual barang, klenik-klenik, itu nggak ada masalah. Di Jatinegara sana banyak orang-orang yang jualan benda-benda seperti ini, tapi dengan harga
harga barang, bukan harga nipu. Akurat. Harga barang yang mereka jual, keris kayak gini 300.000, 400.000 masih wajar. Tapi kalau harganya sudah benda kayak gini, kecuali besi tua, ini bukan besi tua. Ya mungkin Anda beli kayak gini harga-harga segitu kan, 300.000, 200.000. Ya. Nah, terus Anda bilang ini harga nyampe 300 juta, nggak masuk akal. Nggak sesuai. Orang nyampe jual mobil, jual tanah cuman untuk meyakin dengan benda-benda kayak gini. Sudahlah ya, Anda ini nggak usah membodoh-bodohi orang lagi dengan cara jual-jual jimat. Bodoh-bodohi. Hah? Wong wae sing yo piye? Wong arek ning gak dilayani priye ngono lho. Iku rezekiku iku. Ngono. Sampean iki Sudahlah, kalau Anda diajak ngomong susah ya. Intinya Anda mau berhenti nggak ini jual beli barang-barang kayak gini? apa bagaimana? Dan Anda juga mau berhenti nggak untuk menyantet orang? Ora. Ora bakal aku. Memang kerep. Nah, ini saya secara baik-baik ini. Ini saya lagi live YouTube loh ini. Kalau secara baik-baik Anda tidak bisa dihentikan, berarti Anda mau secara apa ini? Hah? Itu terserah awakmu. Arep piye? Hah? Mau secara kasar apa? Mau aku iki. Hah? Kowe ganggu-ganggu. Mau secara kasar apa? Yo ayo. Harus Hah? kasar piye? Terserah. Anda mau Tak ngetes layani. ilmu saya Anda? Hah? Ayo. Wah, ini murah sepiro, akan. Wah, Allahu Akbar. wah, Mana ilmu santet yang katanya Anda miliki?
Sudahlah, Anda itu secara baik-baik sudah saya sampaikan. Kalau Anda mau jualan, jualah dengan benda-benda yang layak dijual. Jangan Anda jual-jual jimat. Masa bodoh? Itu urusanku. Orang baru campur awam. Anda kalau nggak mau berhenti, nanti Anda sendiri yang nyesal. Anda akan menyesal dengan sendirinya nanti. Orang bakal nyesal waktu itu. Orang kata-kata nyesal. Kalau lu mau para mati. Saya nggak akan pergi dari sini. Padahal mati benar. Anda nggak usah ngancam-ngancam saya. Saya mau diancam kayak apa sama Anda, saya nggak akan pergi dari sini. Mati tenang. Kulon dhuwur awak wetan paling ngono. Mati awakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lu mau ya sekolah lagi? Saya nggak akan pergi. Sudah saya bilang dari tadi. Saya nggak akan pergi dari sini. Tenang lagi. Paten jawab. Anda nggak usah mengancam-ancam saya. Rasa saya tahu.
Setinggi apa ilmu santet Anda? Saya bilang mau berhenti nggak Anda? Pakai nyawaku. Mau berhenti nggak kamu? Kalau nggak mau berhenti, Anda nanti yang saya santet dengan keris ini. Jangan besok. Mana semuanya pusakanya? Kita kumpulin aja ini. Biar nggak Anda jual-jualin kayak gini lagi. Ikut urusanmu. Kalau memang ini ada kesaktian di benda ini, nanti mau saya musnahkan ini semuanya. Mau saya habiskan ini khodam-khodamnya. Khodam santet, khodam apalah. Ayo, Anda mau tobat nggak Anda? Aku tolong. Aku Allah. Mau berhenti nggak Anda? Lapor.
Saya akan bakar ilmu hitam dalam tubuh Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau saya hilangkan panasnya, Anda bertobat, Anda berhenti. Coba untuk para sahabat-sahabat semua ini yang menonton, semuanya yang lagi menonton, yang belum tekan tombol subscribe, sekarang ditekan tombol subscribe-nya, agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan dengan live-live saya esok hari. Nah, ini saya mau tanya juga untuk para sahabat-sahabat semua yang menonton ini, ya. Semuanya pada komentar. Kira-kira dukun kayak gini enaknya diapakan selain dibakar, sahabat? Coba sahabat pada komentar semua, ya. Nanti komentar terbanyak akan saya jalankan sesuai dengan apa yang sahabat minta. Tapi yang menonton semua ini yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan dengan tayangan saya. Ayo, mau tobat nggak Anda? Mau berhenti nggak? Coba, saya mau baca dulu, sahabat. Ada yang komentar putusin tangannya. Ada yang minta dibuat lumpuhkan saja. Ada yang minta dibakar. Cah nere bakar. Kusuman Aryo dibuat lumpuh kedua kakinya. Nah, ini banyak yang komentar minta Anda untuk dibuat lumpuh, ya. Saya membaca banyak komentar. Masih pada komentar ya, kameramen? Iya. Cara saya akan buat lumpuh kaki Anda. Aduh, sakit. Wah, sedikit gua. Udah nggak bisa gerakan kaki Anda dua-duanya? Oh, nggak bisa. Mau saya hilangin panasnya? Lagi. Tapi Anda bertobat ya? Oh iya. Janji Anda? Janji. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba duduk sini. Kaki Anda dua-duanya lumpuh, tidak bisa bergerak. Coba berhadapan dengan saya. Cukup. Sekarang saya mau tanya, benar nggak tentang hal-hal ini hanya Anda isi kodam-kodam saja? Iya. Sebenarnya itu ya. Iya kan? Ini Anda bukan dari penarikan kan? Bukan dari bertapa juga kan?
Oh itu juga. Anda beli di mana ini? Iku aku tuku neng pasar. Pasar Jatinegara. Iya. Hmm? Di Jakarta sana. Iya. Benar. Wah. Tuh. Sahabat harus tahu ya. Benda-benda kayak gini di pasar Jatinegara banyak ya. Jadi banyak dukun-dukun yang ke sana untuk beli benda-benda pusaka kayak gini. Dan mereka belinya murah tapi jualnya itu nggak wajar. Benda kayak gini mungkin kemungkinan sahabat ya, saya dulu pernah sempat mampir untuk membuktikan ya, membuktikan benar nggak sih para dukun-dukun itu belinya di sana. Ternyata setelah saya datangi, ya benar banyak benda-benda kayak gini dijual, tapi mereka menjual kayak gini ini untuk istilahnya untuk hiasan sahabat ya. Ya untuk hiasan, ada yang melestarikan benda-benda peninggalan sejarah juga ada ya. Tapi tujuannya untuk hiasan seperti ini ya. Bukan untuk jimat, bukan untuk diperjualbelikan dengan harga yang tidak wajar. Mungkin kalau beli benda kayak gini sekitar Rp15.000 atau Rp10.000 yang kayak gini sahabat. Kalau yang kayak gini kemungkinan sekitar Rp5.000 ya. Yang bendanya kecil-kecil kayak gini Rp5.000 nih, murah sahabat benda-benda kayak gini. Jadi jangan sampai ketipu ya sahabat-sahabat ya. Kalau ada dukun bilang dari penarikan lah, dari apalah benda-benda kayak gini, jangan percaya, ini penipuan ini. Patung-patung juga ini ya, ada patung-patung patung apa ini ya, patung Semar kayaknya nih. Ya pokoknya lengkap lah sahabat ya. Kalau benda-benda kayak gini nih memang diperjualbelikan, tapi dengan harga yang normal, dengan harga yang normal, bukan dengan harga-harga apa namanya sampai ratusan juta. Enggak ada benda-benda kayak gitu ratusan juta. Kalau puluhan juta, apa jutaan masih wajar lah. 5 juta, 6 juta masih wajar, 1 juta masih wajar. Benda kayak gini 10-20 ribu masih wajar kalau ada yang menjual. Dijual 30 ribu, 50 ribu masih wajar. Dijual 100 ribu pun masih wajar kalau memang buka toko untuk menjual benda-benda apa namanya, benda-benda ya, benda-benda pusaka inilah, pusaka zaman dulu ibaratnya ya, untuk dilestarikan masih wajar lah. Kalau ada belanjaan, cuma belanja di Jatinegara terus dibuka toko di mana gitu ya. Terus untuk menjual benda-benda kayak gini ada yang harganya 500 ribu, 300 ribu masih wajar. Tapi kalau udah ratusan juta ya udah nggak wajar lagi sahabat. Hati-hati ya. Zaman sekarang apalagi di Facebook gitu banyak penipuan. Orang jual jimat, jual cincin, batu akik yang harganya 50 ribu, 100 ribu, dijual nyampe 5 juta, 10 juta, bilang untuk ilmu kebal, untuk kesaktian. Udah kayak gitu jangan dipercaya ya. Untuk pelet lah, untuk penglaris sudah. Kalau sahabat ingin penglaris, sahabat ingin ilmu pengasihan, itu banyak sebenarnya ya. Nih nanti saya ijazahkan ya untuk para sahabat. Nah ini yang termudah saja ya, yang termudah saya ijazahkan untuk para sahabat. Kalau sahabat ingin dicintai banyak orang, ingin orang-orang itu suka dengan para sahabat ya, setiap hari sahabat membaca Asmaul Husna Ya Rahim ya, itu dibaca sebanyak 100 kali setiap hari ya. Boleh habis subuh, habis sholat subuh boleh membaca, ataupun malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.